diberi kesempatan hari ini bareng Teteh yang aku suka lucu. Lama gak ketemu, tahu nggak sih? Terus udah gitu minta ketemunya susah banget ya. Susah sih sebenarnya gampang, cuman waktunya waktunya ada, cuman moodnya ya, karena memang kadang capek ya habis meeting dan lain-lain. Kita di sini cuma mau ngebahas ini sih, kayak inspirasi gimana mempertahankan sebuah eksistensi bahasanya. Terus sebelum cerita-cerita kayak gitu, aku tuh mau tahu kan, kayaknya kakak sering nyanyi India. Kakak tuh sebenarnya suka Bollywood nggak sih? Karena memang kan followerku tuh almost pencinta India dan Bollywood. Sebenarnya gini, dulu tuh aku kan sebelum terjun di dunia televisi tuh aku pernah jadi pemain grup band kan di Bandung. Jadi kita tuh suka manggung kayak home band kafe-kafe gitu. Nah, salah satunya itu kita pernah manggung di kafe India. Dan setiap hari Kamis dan Rabu itu wajib semuanya lagu India. Wah. Yang punya kafenya juga orang India. Makanya kita mau nggak mau jadi tahu beberapa lagu India karena banyak yang request kan lagu ini, dan pengunjungnya juga banyak orang India di Bandung itu kafe kan. Iya, terus kakak itu bisa niruin artis-artis ya. Gaya ini, gaya itu sebenarnya latihan atau memang suddenly kakak? Itu muncul sendiri sih kalau itu, karena kecuali kalau misalnya ada satu karakter khusus yang pengen aku pelajarin, itu dipelajarin gitu. Cuman kalau dibilang latihannya apa, kalau di latihan gimana ya, nggak ngerti cara ngejelasin latihannya gimana, tahu-tahu ini aja gitu. Oh bisa ya, kadang ngikutin karakter si ini sih. Tapi belum ada ya artis yang diikutin karakter si ini. Enggak sih, karena kan memang sejauh ini itu kan bentuk seni peran gitu. Jadi enggak, yang bukan tujuannya kan untuk memerankan tokoh tertentu gitu. Iya. Terus kakak tuh tergolong orang yang suka banyak teman atau menyendiri atau memang pilih-pilih gitu? Aku mah tergantung yang berteman. Jadi kadang-kadang diam ya, kalau di sini, kalau di TV aktifnya beda loh. Memang itu rata-rata tuh. Rata-rata orang gitu kalau ketemu, aslinya pendiam. Pendiam loh. Karena memang bukan apa ya, kehebohan di TV itu untuk kebutuhan konten aja sebenarnya gitu. Aslinya ya senang menyendiri gitu, karena lebih senang berkegiatan di rumah sendiri bareng papi, bareng animal gitu ya. Iya. Terus kakak sendiri pencinta dog, cat gitu memang semua itu, atau memang baru-baru suka atau memang dari dulu aku mencintai semua binatang apapun gitu. Yang berbulu-bulu aku suka ya, anjing, kucing, kecuali ulet bulunya. Yang berbulu-bulu. Terus kalau artis Bollywood yang kakak tahu siapa? Artis Bollywood yang aku tahu tuh cuman Amir Khan doang kayaknya ya. Shah Rukh Khan, Amir Khan. Yang film-filmnya aku ikutin gitu, tapi nggak semua. Aku tuh yang sering kakak nyanyiin tuh apa sih? Saben ki ay apa ya? Saben kemahi. Iya itu. Nah sekarang kita mau penyanyinya siapa aku nggak tahu. Lata Mangeshkar. Oh, Lata Mangeshkar. Dia lebih tahu ya. Iya, kalau Dina udah ini ya khatam kali, karena bolak-balik India. Kalau nggak corona bolak-balik sih. Terus aku mau tanya nih, kan kalau entertain itu nggak gampang ya mempertahankan. Kenapa sih Kak Rina itu masih sampai di tahun yang kesekian ini masih bisa eksis? Itu kasih tips buat kita itu apa? Karena gini prinsipnya, aku dulu waktu kepikiran gitu untuk punya karir di dunia TV itu, dari awal itu tuh mikirnya gini, kalau mau jadi itu berarti harus gimana gitu, kitanya harus apa yang mau kita tunjukkan gitu, yang mau kita tampilkan apa nih gitu. Makanya aku menggali terus potensi yang ada, misalnya mau nyanyi, mau ngelawak, mau host, mau nari, apapun pokoknya digali terus aja gitu supaya tetap bertahan. Ya itu salah satunya dengan menggali terus potensi yang ada. Misalnya, tapi kan kalau orang ngelawak, asal ngelawak bisa lah semua orang. Ya kayak di TikTok juga, ini
lah joget itu, tapi kan kalau ada kecerdasan pasti beda lah kelasnya. Iya, karena maksudnya gini, kalau ngelawak bermain komedi sama bercanda itu kan beda. Kalau bercanda lucu-lucu mah banyak orang-orang banyak yang lucu gitu, tapi untuk bisa bermain komedi nggak semua orang. Apalagi bisa nyanyi itu kan juga dibutuhkan harus. Iya, dan ada juga yang bisa nyanyi, yang lucu, bisa nyanyi tapi nggak ngerti cara bermain komedi, tetap aja nggak pas gitu ibaratnya. Tapi harus paham pola permainan komedi itu gimana sebenarnya gitu. Terus inspirasi kakak kan misalnya kayak pengen jadi artis tuh pasti ada lah pelawak-pelawak yang bikin dia itu siapa? Aku banyak. Dari dulu karena aku bareng-bareng sama Sule. Dari dulu aku suka sama Sule. Terus Aming. Nah dulu tuh pertama kali aku belum jadi artis tuh, setiap kali lihat acara komedi aku lihatnya Aming gitu. Aku lihatnya Aming karena dia punya apa ya, kemampuannya dia tuh natural gitu menurut aku. Aming ya. Makanya itu aku dari dulu suka ngikutin gaya-gayanya gitu, sama Sule juga kayak gitu. Kalau orang tua waktu kakak punya mimpi di dunia entertainment itu mendukung atau nggak sih sebenarnya? Oh sangat. Ibu aku, tapi kakaknya orang Sunda ya? Oh, jadi mendukung ya? Banget ibuku tuh, ibu, bapak, semua orang tua. Jadi kebetulan darahnya seni semua kali ya di keluarga. Jadi begitu tahu cucunya ada yang tapi bisa boleh nyanyi, tahu ya maaf, udah. kakak itu berada atau ngerintis dari nol? Dari nol. Terus di Jakarta punya keluarga dulu? Enggak, jadi di Jakarta itu dulu aku masih berpindah-pindah kontrakan kan, belum menetap gitu. Jadi dulu tuh kalau dari waktu belum punya rumah tuh di Jakarta, kalau ada acara di Jakarta, aku sama ibu aku tuh berdua. Jadi dulu dipinjemin mobil sama adiknya nenek aku gitu. Jadi kita pasti pergi kemana-mana berdua. Bokap banget ya? Bokap banget. Nah waktu juara lawak itu kan kita dapat uang tuh, api. Berapa ya itu? Waktu itu dapat 75 juta. Satu besar loh. Dan kita bagi-bagi bertiga sama bagi-bagi lagi untuk pendukung kita kan. Jadi semua udah duitnya tuh udah kebagi-bagi lagi, dan akhirnya kita masing-masing dapat 10 juta kalau nggak salah ya. 10 juta itu aku waktu itu disaranin sama adiknya nenekku tuh, kamu ambil mobil aja. Ambil mobil gimana gitu, ntar bayarnya gimana, kan kita mikir gitu. Iya bener. Gimana ini kita akhirnya nenekku sama ibuku tuh cuman bilang gini, bisa lah nah, ambilnya bisa udah cuman gitu, pokoknya nekat. Dari mana ntar terus bayarnya gimana, wah udah tiap bulan tuh bingung. Nggak, udah ambil aja, bisa sok apa kamu nanti akan dapetin ini. Ya udah akhirnya beli. Terus habis itu tiap bulan tuh deg-degan. Tiap bulan deg-degan karena kan malam juga mikir ya. Iya, ntar ini gimana bayarnya? Dan pernah mikir juga lanjut nggak di entertain gitu, tidak ada ya? Gitu. Jadi kayak iya kalau misalnya sekarang lagi ada nih kerjaan di sini, kalau tiba-tiba enggak, nah tahu-tahu kan ntar ada suatu waktu yang di stop acaranya, terus tiba-tiba nggak ada gitu, itu bingung juga. Aduh, terus gimana ini bayar mobil gimana? Tapi nggak tahu kenapa ya. Itu selama 3 tahun, tahu-tahu ngalir gitu aja, tahu-tahu kebayar aja lunas gitu mobilnya. Jadi kayak ya ada miracle ya. Tahu-tahu gitu aja karena ibu-ibuku juga yakin gitu. Nggak bisa kok nak bisa. Itu belum punya rumah kan? Belum, aku masih ngekos jadi kos gitu, kosnya tuh berapa meter ya? Cuman berapa meter doang gitu. Jadi begitu buka pintu, masuk tuh kasur, lemari, kamar mandi gitu, kecil kan. Nah karena lemari aku kan persiapannya banyak tuh, baju-bajunya karena kebutuhan syutingnya banyak. Akhirnya karena lemarinya kecil, jadi lemarinya di mobil. Jadi pantat mobil tuh madepnya ke pintu gitu. Jadi begitu buka pintu kosan gitu tuh, buka pintu mobil ada lemari di situ. Saking nggak cukupnya gitu. Terus kalau di dunia entertainment tuh setauku ya kak, ya aku memang bukan kayak kakak seniman yang rajin syuting, tapi kan beberapa kali kalau ada acara India pasti itu pertama kakak tampil di TV atau eksis ada gitu ya mungkin ada yang mungkin merasa nanti kayak merasa gini loh kak, kayak merasa senior gitu-gitu, terus ada nggak sih yang kayak nyepelein gitu ada? Oh ada, pasti ada ya, yang bikin kayak kita mental kita kayak aduh diremehin gitu ya. Ada yang kayak gitu ada. Dan tiba-tiba orang remehin tuh sekarang malah kaget dan kakak lebih ya kayak gitu lah. Jadi kalau dulu tuh ada gini, dulu tuh kan ada acara, ada lomba lawak sama lomba penyanyi dangdut. Nah dulu tuh yang nyanyi dangdut ini tuh yang ibaratnya jadi andalan TV inilah gitu. Jadi
peserta-peserta dangdutin itu kayaknya lebih diperhatikan gitu. Sementara kalau lawak kan dulu masih lawak gitu, jadi oh juara lawak ya udah gitulah, kayak nggak ada apa-apanya lah gitu. Jadi ada dari dulu ada yang kayak gitu. Belum lagi kalau ya kayak diremeh-remehin gitu ya, kayak bikin down gitu ya kak. Tapi kalau aku sih menilai kakak, aku tuh nggak segitu kenal banget, tapi aku tuh tahu kalau orang yang terkenal ada jalur yang halal, ada yang jalur titik-titik. Kalau kakak kayaknya tipikal yang struggle, jadi nggak mau yang diiming-imingin kamu jadi pacarku nih untuk produser atau apa, kayaknya kakak nggak titik. Selama ini juga nggak ada lagi yang nawarin. Mungkin karena berangkatnya dari awal itu berangkatnya di dunia komedi kali ya, dimana image-nya pada waktu itu kalau komedian perempuan itu ya wajah-wajah biasa-biasa aja gitu, bukan komedian yang perempuan memang termasuk jarang sih sebenarnya. iya. Jadi kayak waktu itu karena aku udah ada di dunia komedian, jadi akhirnya orang juga image-nya ya aku tuh cewek tidak berpenampilan menarik, Yang memang yang konyol gitu. Jadi ya mungkin nggak ada yang mau nawarin pacaran. Tapi kalau lihat dari fisik kan, aku kadang nggak bisa bedain kakak sama Ririn Dwi Ariyanti. Mirip banget. Enggak mirip loh ya. Mirip, malah ini foto tuh serius mirip. Wah, terima kasih. Jadi kalau mau Ririnnya marah nggak? jadi kalau mau eksis itu poinnya tuh harus punya karakter kayaknya ya kak ya. Oh iya, itu harus. Tapi Soalnya- karakternya pun harus terbang, nggak bisa dibentuk sengaja untuk bikin gitu. Nggak? Contoh kakak kan sedikit agak dicap kontroversi ya, itu menurut orang loh. Tapi kalau menurut pribadi aku, karena aku mungkin juga sama kayak kakak orang yang berani terbuka, ya menurut aku yang diomongkan benar. Cuma kan orang beda-beda ya. Maksudnya berani speak up kan nggak Iya, semua iya. artis itu. Nah itu menurutku karakter justru harus kakak seperti itu. Kalau misalnya enggak ya nggak dikenal lah. Ya bisa juga mungkin gitu, karena itu mah lebih ke naluri pribadi sih, maksudnya untuk ngasih pandangan gitu tentang kondisi sosial, itu mah lebih ke naluri pribadi aja gitu. Kayak misalnya hati tuh ngerasa cemas kalau ngelihat hal-hal yang kayaknya aduh ini ada sedikit ketidakadilan sepertinya gitu, suka ada cemas gitu, rasanya suka nggak nyaman di hati, itu mah kan lebih ke ini sendiri, lebih ke apa ya ke pribadi gitu. Terus kakak pernah nggak sih kalau dibully gitu awal-awal dulu agak kok banyak banget orang yang berkomentar negatif gitu, kayak gemes gitu, atau lama-lama jadi kayak bodo amat gitu? Enggak sih, karena dulu sebelum aku jadi artis sudah melihat banyak artis yang dibully. Jadi ya ini ya. Jadi dulu tuh kebayangnya gini, malah aku tuh suka ngerasa ikut berempati ya sama artis-artis yang dibully. Jadi aku ngebayangin kalau posisi aku ada di situ dibully gimana. Aduh, kenapa ya kok orang bisa ngomong begini sama orang lain ya? Kenapa ya gitu, kayak gitu aja. Tapi Jadi emang akhirnya pas aku mental dibully, kita juga kuat sih. iya, salah satunya. Jadi aku menempatkan haters itu sebagai penyeimbang. Bulian itu sebagai penyeimbang. Tapi hater tuh pemerhati kita loh. Kita ngapain aja tahu. Iya. Ketemu di mall aja tahu hater. Oh tahu ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Enggak sih. Tapi ya hater macam-macam sih kak. Orang jahat tuh kan macam-macam, ada yang lewat mulut, ada yang mungkin lewat ya macam-macam lah pokoknya. Pasti kita pernah mengalami. Nggak mungkin kalau kita di Jakarta nggak mengalami hal seperti itu. Kalau nggak mengalami berarti nggak kuat. Iya. Kakak udah berapa tahun ya di entertainment gitu kan? 2005 lah, dimulai 2005. Berarti lah kita kagak bisa ngitung berarti. Kalau 2005 sampai sekarang berapa berarti? 16 tahun. Ya ampun ya pantas 16 aja, tahun. maksudnya udah punya kemewahan, punya semua kan udah lama banget. Udah lama dan untuk punya rumah di Jakarta aja dulu waktunya juga lama sekali. Nggak langsung instan Enggak, jadi untuk Bayar dikenal cicilan pun ini. juga dikenal pun baru setelah berapa tahun gitu, baru orang baru nge oh ada ini ya, ada Rina Nose. Ini dulu kan belum Rina Nose namanya, dulu Rina Api, awal-awal dari Api Tapi tuh. Nas itu karena mungkin hidungnya lucu ya. Karena dulu sering diledekin kan sama Tapi itu Sule. beruntung loh, ternyata keberuntungan ya, paling mudah diingat orang. Jadi dulu tuh Sule ngeledekin si Pesek gitu. Terus aku kebayangin kalau aku pakai nama Rina Pesek kan udah ada komedian namanya Yati Pesek kan. gitu ya, iya sih. Apa ya yang berhubungan sama hidung gitu, itu pun gara-gara orang-orang ledekin hidung aku mulu gitu. Jadi ya udah deh aku kasih nama aja Rina Nos gitu. Ceritanya begitu teman-teman kalau di Jakarta. Nah ini terakhir pertanyaan kan gini, sekarang kalau orang terkenal tuh bisa lewat settingan, bisa lewat TikTok, gampang banget. Tapi kalau kayak kita yang misalnya punya perjuangan tuh kayak, aduh, kayak aku kan gini kak, dikenal orang, ketemu artis. Mungkin bagi orang cuma ketemu artis, tapi perjuangannya nyari dia di mana, pakai duit, nungguin. Kayak kakak juga misalnya kayak ikut ajang bakat gitu. Jadi ngeliat kakak sekarang orang kenal itu gampang,
gimana sih menyikapinya? Kalau sekarang ini mau terkenal itu sangat mudah sekali. Bikin sesuatu yang aneh-aneh aja, yang kontroversi atau gimana gitu, bikin atau sesuatu ngambil yang suami aneh. orang. Misalnya bisa apa aja gitu. Atau Mudah makan untuk sampah ya, terkenal. itu bisa ya. Bisa aja. Perempuan bikin konten dari suara kentut aja itu bisa jadi terkenal, bisa jadi viral gitu. Untuk aneh-aneh mah gampang. Ibaratnya kalau mau terkenal sangat mudah untuk terkenal di saat ini, saat kecanggihan teknologi ini sedang merebak di mana-mana gitu. Untuk terkenal tuh gampang. Tapi kalau udah terkenal mau apa gitu? Mau ngapain? Terkenalnya tuh buat apa? Karena gitu. kalau nggak ada jalan tujuannya juga, nggak ada tujuannya, terkenal nggak buat berkarakter apa? juga bosen nanti kan. Selain itu, lu akan memberi pengaruh apa sama masyarakat Nah, bener sih. dengan keterkenalan lu ini? Misal contoh bisa nyanyi suaranya bagus, terus habis itu apa? Kalau misal cuma nyanyi terus ya? Iya, maksudnya gini, kalau misalnya penyanyi setiap tahun nanti akan ada, dalam 1 tahun aja akan Penyanyi ada baru? penyanyi baru yang lebih bagus, yang lebih berkarakter, yang lebih, itu akan terus. Nah makanya gimana sebisa mungkin kita menggali apa aja yang ada di dalam diri kita gitu, yang orang-orang akan sulit untuk menggantikan itu gitu. Ya itu yang PR-nya gitu. Makanya kalau pokoknya ibaratnya gini, kalau mau jadi terkenal itu mudah, tapi untuk Mempertahankan dan punya tujuan dengan keterkenalannya itu yang harus berarti kalau kakak lihat aku cewek struggle juga berarti tahu ya rasanya. Wah, Lina ini struggle juga berarti di Jakarta. kan Lina ini dari awal kita aja nggak tahu, tiba-tiba dia kenapa bisa ada di India. Oh gitu. Kok bisa tahu-tahu bisa foto-foto sama ini, Sama gimana kenalnya sama ini gimana sih gitu. Nah kita kan nggak tahu juga perjalanannya, usahanya gimana. Bisa punya karyawan aku tuh susah loh kak. Karena kalau jalurnya Ngalau memang beda ya. Mungkin kita bener-bener kadang nggak tidur. Terus kakak kasih tips aku dong. Misalnya kan kayak kita tuh kadang punya apa ya? Walaupun kita udah punya usaha tuh kadang kayak kita jenuh gitu, kayak apa supaya kayak kita tetap strong tuh harus dan kakak misalnya kayak ya maaf putus cinta juga. Aku pengen kakak itu ngasih inspirasi aku tuh supaya ya aku tuh kakak jadi kayak apa sih namanya, pedoman aku gitu loh. Waduh, Iya, ya masa buku kali pedoman. Iya, pedoman tuh masa biar Lina tuh lebih strong gitu, gimana sih soal cinta apa gitu. Aku tuh nggak bisa. Kamu jangan nggak bisa gitu, karena apa ya? Akunya sendiri. Tips maksudku gini, kakak kan pernah lah di suatu cinta, kakak kan cinta pasti namanya orang pasti terpatah hati dong. Nah maksudnya itu supaya bisa move on itu tipsnya buat aku apa sih kira-kira? Kakak dari kakak gimana? Kalau aku ini mah cerita aku Iya, aja ya. iya. Cerita aku aja ya. Jadi kalau aku tuh kenapa mudah sekali move on, karena aku menyadari kalau misalnya kita dalam keadaan sedih, kesedihan itu hanya bertahan selama 30 menit, selebihnya hanya rekayasa pikiran belaka. Oh gitu sih ya. Jadi kalau misalnya kita udah sadar itu pas kita lagi sedih, coba inget-inget lu sedihnya kenapa? Oh iya karena inget dulu tuh gue masih begini, dulu padahal gue gini dulu. Nah itu kan rekayasa pikiran kita sendiri. Itu yang bikin kita sedih sendiri kan. Sedih itu berarti mindset tuh. Ya iya dong. Sedih, bahagia, Tapi memang sih aku setuju atas itu, tapi mungkin ya kenapa kalau orang itu kadang galau apa ya mungkin karena dia punya harapan. Yang membuat galau itu adalah harapan. Contoh, aku berharap misalnya jadi artis, suatu ketika mungkin talenta aku tidak sesuai dengan harapanku, akhirnya aku sedih. Cowok juga gitu, aku pikir ini pasti jadi suami atau apa, ternyata relasinya enggak. Jadi mungkin harapan itu loh, jadi tidak menaruh harapan yang berlebih ya terhadap apapun. Itu sih. Terhadap apapun ya, mau bercinta, mau karir, mau apapun gitu. Jadi memang, dan kalaupun misalnya kita berharap sih boleh, tapi kalau suatu saat harapan kita nggak jadi kenyataan, misalnya kalau suatu saat harapan kita nggak jadi kenyataan pun, jangan menjadikan kalau wah berarti kita gagal, berarti kita nggak ke situ, masih banyak cara lain loh gitu. Jadi kayak ibaratnya masih bisa kita coba hal lain gitu. Nah itu tadi yang aku bilang, Tapi rekayasa kakaknya kisah pikiran. cintanya sering banget ya di expose TV ya, kisah cinta kakak itu yang paling menarik ya buat orang. Nggak tahu juga sih kenapa Iya. diekspos. Apapun tuh kalau nonton ini cinta. Aduh, aku jadi sampai hafal gitu loh. Ya sampai orang bilang depres apa ya, tapi sebenarnya kalau namanya depresi manusia ya punya namanya itu kelemahan saat memang pikiran kita lagi capek, itu wajar sih menurutku Kak. Depresi mah wajar, semua orang juga bisa. Hewan aja bisa depresi loh. Semua makhluk hidup akan bisa depresi. Dan Mau itu ada- tumbuhan, mau hewan, mau apa, semua makhluk hidup akan bisa depresi. Dan tergantung, kalau manusia kan dikasih pikiran nih. Nah, kita bisa mengendalikan itu sendiri sebenarnya kalau kita udah paham permasalahannya.
Nah sekian ya kalau untuk ini, jadi nanti terakhir kita mau tanya soal kucing-kucing dikit lah, karena memang jadi kita ada 2 segmen, satunya ini, satunya yang tentang hewan. Ya udah ya. Boleh. Oke. Bye.